Loh, tadi kan ada suara keran yang hidup. Nah, terus suara keran itu dari mana? Saat saya masuk ke ruangan itu, baru satu langkah, saya mencium bau bunga melati yang sangat menyengat sekali. Saya pun kaget, kok di dalam gedung di lantai 4 ada bau bunga melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jagating Lelembut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini ditambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, pada kesempatan malam ini saya ingin menceritakan kisah horor saya sendiri waktu kerja di daerah Solo, tepatnya di sekitar Stadion Manahan. Kenapa saya ingin menceritakan kisah horor saya? Karena kemarin waktu saya membuka Facebook saya langsung melihat statusnya Pak Jaya. Pak Jaya ini adalah mandor saya waktu kerja di Solo. Setelah itu saya pun menginbox Pak Jaya dan meminta izin kepada Pak Jaya agar kisah horor yang pernah saya alami di Solo itu ingin saya ceritakan di channel Jagating Lelembut. Pak Jaya pun juga mengizinkan kisah horor saya ceritakan di channel ini. Tapi sebelum saya memulai videonya, teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, ayo like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya terus semangat membuatkan konten horor buat teman-teman semua. Tapi buat teman-teman juga yang ingin berbagi kisah horornya, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan menceritakan kisah horor, kisah mistis teman-teman di channel Jagating Lelembut. Dan mungkin buat teman-teman yang lain yang kemarin memberi kritik dan saran dan masukan buat saya sangat terima kasih. Mungkin memang saya sendiri susah untuk berbahasa Indonesia. Lah pripun Mas? Soalnya kula niku wong Jawa, saben dinane bahasa Jawa halus, bahkan kali bapak ibu kula dhewe. Apa ngomong bahasa Indonesia iku angel mboten karuan. Mulane kula niku anggere ajeng omong mesti ngartekno riyen teng bahasa Indonesia. Dadi teng pikirane angel. Ngapunten nggih. Pokoke tolong di-subscribe, tolong di-like channel kula nggih, bantu kula. Wis pokoke angel Mas pakai bahasa Indonesia iku rumangsane kula. Karena sehari-hari ini kula ngomong kali bapak ibu kula itu pakai bahasa Jawa halus. Tapi saya sangat terima kasih kali teman-teman semua karena masukan teman-teman itu sangat berguna buat saya. Dan saya akan terus ndamel bahasa sing apik kangge video ini. Wis pokoke ngapunten ya Mas. Pokoke dilanjut mawon saniki nggih. Masuk ke alam mistis Jagating Lelembut. Jagating Lelembut awit. Waktu itu sekitar tahun 2014. Saya diajak kerja sama teman saya yang bernama Mukhlisin. Saya kenal Mukhlisin pertama kali saat kerja di Papua. Dan di saat saya kerja di Papua itu, saya juga mengalami hal mistis. Dan buat teman-teman yang ingin mendengarkan kisahnya, teman-teman juga bisa melihat video yang berada di sini. Di situ saya menceritakan kisah horor pertama kali saya waktu kerja di Papua. Oke, lanjut ke ceritanya. Di waktu sore sekitar habis asar, Mukhlisin ini datang ke rumah saya. Dia nawarin saya untuk kerja bersama dia di daerah Solo. Karena waktu itu saya juga nganggur, saya pun menerima ajakan si Mukhlisin. Dan sebelum Mukhlisin ini pulang, dia mengatakan saya disuruh mencari satu orang lagi untuk ikut kerja di Solo. Dan waktu itu saya ingat kalau adik ipar saya yang bernama Faris, dia juga lagi nganggur di rumah. Akhirnya saya pun mengajak adik ipar saya untuk kerja di Solo. Singkat cerita, akhirnya kita bertiga pun bersiap berangkat ke Solo.
Waktu itu kita berangkat dari rumah sekitar jam 4 sore. Ya karena waktu itu memang musim kemarau. Kalau berangkat pagi sampai sana pasti siang dan itu pasti panas. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk berangkat di sore hari. Setelah sampai di tempat kerja, Mukhlisin pun mengantarkan saya di tempat istirahat para pekerja proyek. Dan waktu itu saya sampai di Solo sekitar jam setengah 7 malam. Setelah saya dianterin sama Mukhlisin di tempat istirahat dan kita meletakkan tas yang kita bawa dari rumah, Mukhlisin pun langsung mengajak saya untuk berkenalan dengan mandornya, yaitu Pak Jaya. Setelah kita sudah mengobrol-ngobrol sama Pak Jaya, dia pun menyuruh saya dan adik saya untuk istirahat dulu dan besok baru memulai kerjanya. Karena malam itu para pekerja yang lain yang sudah lama di situ masih pada lembur, kalau mau istirahat pastinya juga nggak bisa. Akhirnya saya ngajak Mukhlisin muter-muter di sekitar proyek itu. Saya ingin tahu lokasi-lokasi di proyek itu. Saat saya mengajak Mukhlisin ini muter-muter, saya kebelet pipis. Saya mintalah Mukhlisin untuk mengantarkan saya ke kamar mandi karena memang waktu itu saya belum tahu kamar mandinya di mana. Tapi saat saya sudah sampai di dekat kamar mandi itu, saya melihat di depan kamar mandi itu ada satu pohon yang sangat besar sekali dan sepertinya itu sudah tua. Karena saya melihat cabang-cabang pada pohon itu sudah pada keluar akar-akar. Dan saat saya melihat pohon itu, seketika semua bulu kuduk saya langsung merinding. Tapi karena saya nggak mau berpikir tentang hal-hal yang negatif, saya pun langsung masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, saya pun mengajak Mukhlisin untuk naik ke lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, saya pun tiduran dan main HP. Karena kalau mau tidur, pasti juga nggak bisa. Suara masih berisik orang yang pada lembur. Daripada gabut, nungguin orang istirahat lembur, saya pun main HP. Gak terasa, saya mainin HP, ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 10 malam. Itu artinya, para pekerja proyek sudah waktunya istirahat. Karena semua para pekerja proyek sudah pada istirahat dan suara berisik udah nggak ada, akhirnya saya pun memutuskan untuk secepatnya tidur. Karena esok harinya saya sudah mulai kerja. Kalau saya tidurnya kemalaman, pasti saya kerjanya sambil ngantuk. Setelah itu saya pun tidur. Tapi sekitar jam setengah 2 malam, saya kebangun karena waktu itu saya kebelet BAB. Dan saat saya beranjak dari tidur karena ingin ke kamar mandi, saya waktu itu pun ingat kalau di depan kamar mandi itu ada satu pohon yang sangat seram menurut saya. Karena saya ingat pohon itu, saya pun berpikir 2 kali. Kalau mau ke kamar mandi, pasti saya melihat pohon itu. Tapi kalau saya mau membangunkan Mukhlisin atau adik ipar saya malu, gengsi dong. Kenapa saya gengsi? Karena waktu itu memang saya waktu kerja di Solo itu rambut saya masih gondrong. Jadi kalau saya minta antar sama Mukhlisin atau adik saya malu. Karena pasti mereka berpikir masa gondrong takut sama setan. Karena gengsi saya terlalu tinggi, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk turun dan ke kamar mandi itu sendiri. Walaupun di dalam hati terasa gitu, saya pun tetap memberanikan diri. Saat saya sudah sampai di dekat kamar mandi itu, saya juga pasti melihat pohon besar itu. Dan waktu itu saya nggak berani melihat pohon besar itu. Saya pokoknya langsung masuk ke kamar mandi itu. Setelah sampai di dalam, saya pun membuang hajat saya. Tapi nggak lama saya masuk ke kamar mandi itu, tiba-tiba saya mendengar suara kran di sebelah kamar mandi saya. Itu ada yang hidupin. Saya bingung. Perasaan tadi nggak ada orang. Kalaupun ada orang masuk, pastinya terdengar suara langkah kaki. Tapi waktu itu saya tidak mendengar suara langkah kaki. Tapi walaupun seperti itu, saya harus tetap berpositif thinking. Dan waktu itu saya hanya berpikir, ya mungkin itu teman yang lagi kebelet BAB juga. Tapi saat saya perhatikan suara keran itu, kok aneh. Suara keran itu seperti dimainin. Mati, mati, mati. Kayak gitu terus. Saya pun bingung. Dan dalam pikiran saya, ini orang ngapain mainin keran? Nanti kalau rusak malah bingung dia. Akhirnya saya pun mencoba untuk menegur dia. Dan saat itu saya memang mengatakan,
"Mas, jangan main keran, nanti rusak loh." Setelah saya mengatakan seperti itu, tiba-tiba keran itu langsung mati. Nggak ada suara air keluar lagi. Karena saya takut kalau orang di sebelah saya ini marah, sambil BAB saya pun ngomong, "Mas, maaf ya kalau saya menegur, karena saya takut kalau kerannya rusak, malah airnya keluar semua." Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dan di saat itu, rasa takut di dalam hati saya terasa lagi. Tapi nggak lama saya mengatakan seperti itu, tiba-tiba saya mendengar ada suara gayung yang dibanting sangat keras sekali. Kaget dong saya. Karena saya berpikir itu orang, saya pun langsung menyudahi BAB saya. Saya ingin menanyakan apa maksudnya. Saya menegur dia kan juga halus. Kok dia langsung banting gayung? Setelah selesai, saya pun keluar. Saya menunggu di depan pintu kamar mandi di sebelah saya. Tapi kok saya melihat kamar mandi di sebelah saya itu gelap. Karena saya penasaran, saya pun mencoba untuk membuka kamar mandi itu. Dan apa yang saya lihat? Itu bukan kamar mandi atau WC. Itu adalah gudang buat nyimpen alat-alat pel. Loh, tadi kan ada suara keran yang hidup. Nah, terus suara keran itu dari mana? Memang waktu itu di dalam kamar mandi itu ada 6 WC. Dan saat itu saya pun langsung membuka semua pintu di WC itu. Tapi nggak ada orang sama sekali. Dan lantai di kamar mandi itu kering semua. Karena saya merasa ada yang aneh seperti itu, rasa saya pun hidup lagi. Saya ketakutan. Nggak lama kemudian, tiba-tiba saya mendengar ada suara wanita sedang ketawa. Ketawanya itu lirih. Seperti itu. Mendengar suara seperti itu, langsung bulu kuduk naik lagi. Dan di sini itu sudah seperti mau copot. Setelah itu saya pun mencari di mana sumber suara itu. Takutnya nanti ada orang yang ngerjain saya. Setelah saya perhatikan suara itu, ternyata suara itu dari gudang alat penyimpanan alat pel. Setelah itu saya buka lagi pintunya, tapi nggak ada orang. Dan saat itu saya pun mencoba untuk melihat ke atas dinding kamar mandi. Dan ternyata wanita itu sedang menempel di atas dinding kamar mandi. Dan muka wanita itu sangat seram sekali. Melihat wanita yang berwujud seram seperti itu, saya pun sontak langsung gas naik ke lantai 2. Pokoknya kekuatan kaki saya langsung saya keluarin semua. Setelah sampai di lantai 2, saya pun langsung mengambil sarung saya untuk menutup muka saya. Dengan perasaan yang masih ketakutan, saya pun mencoba untuk membaca doa yang saya bisa. Tapi saya waktu itu memang sudah nggak bisa tidur. Pokoknya wajah wanita itu terus nongol di pikiran saya. Dan nggak terasa saya masih sambil komat kamit membaca doa yang saya bisa, saya mendengar suara adzan, dan itu berarti sudah waktunya subuh. Saat suara adzan itu terdengar, ada salah satu pekerja yang bangun. Mungkin dia mau ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tapi lirih-lirih saya juga mendengar kalau dia bangunin temennya untuk meminta diantarin ke kamar mandi itu. Berarti bukan saya saja dong yang ketakutan. Setelah saya mendengar langkah kaki dari temen yang mau ke kamar mandi, saya pun juga pura-pura bangun dan mau ikut ke kamar mandi. Setelah itu saya pun menyapa dia, "Mas, mau wudhu?" Dan dia mengatakan, "Iya mas, ayo sholat subuh dulu." Setelah itu saya pun mengikuti dia dan saya ikut mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat subuh, dan saat itu saya sudah merasa sudah banyak teman-teman yang bangun, rasa ngantuk saya itu malah muncul. Sambil baringan, tiba-tiba saya malah ketiduran. Gak lama saya tidur, saya mendengar suara adik ipar saya membangunkan saya. Dan dia mengatakan, "Mas, bangun, udah 7:30, ayo sarapan dulu, nanti jam 8 kerja loh." Setelah itu saya pun bangun. Setelah selesai sarapan dan saya memang sudah mempersiapkan alat kerja saya pun menemui Pak Jaya untuk menanyakan di mana lokasi saya kerja. Setelah itu Pak Jaya pun menyuruh saya
untuk mengerjakan memasang batu alam di pagar depan. Dengan rasa yang masih ngantuk karena tadi malam nggak bisa tidur, saya pun ikutin perintah Pak Jaya. Dan di saat itu memang saya bekerja seperti biasanya, seperti para pekerja yang lain. Saya memang kurang nyaman di situ karena waktu itu memang musim kemarau. Kerjanya saya di pagar pastinya panas. Saya pun mulai sedikit agak nyerah karena memang panas sekali waktu itu. Setelah jam 12 siang dan waktu itu memang sudah waktunya istirahat, saya pun nemuin sama Pak Jaya. Waktu itu saya berniat ingin pulang saja karena saya nggak kuat. Waktu itu memang sangat panas sekali. Setelah ketemu Pak Jaya, saya pun ngomong, "Pak, saya mau pulang aja lah. Saya nggak kuat kerjanya karena tempat kerjanya ini panas sekali. Saya nggak kuat, Pak. Saya mau pulang aja." Tapi Pak Jaya ini menjawab, "Lo ngapain pulang? Kan kamu baru sampai tadi malam. Ya kalau kamu nggak kuat di tempat yang panas, udah nanti saya tempatin di tempat yang adem. Nanti kamu ngerjain keramik di lantai 4. Setelah jam 1 siang, saya pun diantarin Pak Jaya untuk menunjukkan di mana lokasi saya kerja. Setelah saya sampai di lantai 4 dan saya melihat waktu itu memang tempatnya adem karena lokasi saya kerja itu di dalam gedung. Tapi saya juga merasa ada yang aneh. Kok lokasi yang mau saya kerjain ini belum ada pasangan keramik sama sekali. Padahal ruangan di sebelah-sebelahnya itu udah pasangan keramik semua. Saya pun tanya sama Pak Jaya, "Pak, kok ini nggak diselesain sekalian? Kan tinggal satu ruangan." Dan saat itu Pak Jaya menjawab, "Ya, yang ngerjain baru pulang tadi, jadi nggak sempat dikerjain. Ya udah kamu ngerjain yang ini ya, nanti saya kasih kenek 1." Karena tempatnya adem, saya pun nurut. Dan saya mengatakan, "Iya Pak." Setelah itu saya melihat Pak Jaya menelpon wakilnya untuk mengirim 1 kenek ke lantai 4. Gak lama kemudian kenek itu pun datang. Setelah kenek itu datang, Pak Jaya pun langsung turun. Dan sebelum turun dia mengatakan, "Udah Androng, kerjain yang rapi ya. Udah ini tempatnya adem kok." Setelah Pak Jaya turun, saya pun menyiapkan peralatan kerja apa saja untuk memasang keramik di ruangan itu. Tapi saat saya masuk ke ruangan itu, baru 1 langkah, saya mencium bau bunga melati yang sangat menyengat sekali. Saya pun kaget, kok di dalam gedung di lantai 4 ada bau bunga melati. Setelah itu saya pun gak jadi masuk dan saya mundur lagi. Saya mencoba untuk mencium bau-bau di luar ruangan, tapi bau bunga melati itu di luar ruangan gak ada. Setelah itu saya pun mencoba lagi masuk 1 langkah ke dalam ruangan itu. Dan bau bunga melati itu tercium lagi di dalam ruangan itu. Tapi karena saya nggak mau berpikir banyak, biarinlah bau bunga melati. Malahan wangi. Daripada ditempatin kerja yang sangat panas, saya pun menyuruh kenek saya untuk menyiapkan adukan. Dan saya waktu itu memang mengukur lokasi di dalam ruangan itu. Saat kenek saya ini ngaduk, dia ngajakin ngobrol saya. Kenek saya ini bercerita kalau sebelumnya udah banyak tukang yang memasang keramik di tempat ini. Tapi di esokan harinya, semua tukang yang mengerjakan ruangan ini pasti kaget karena dia melihat keramiknya itu terbalik. Dan mandornya Pak Jaya pun juga bingung ada apa dengan ruangan yang ini. Maka dari itu, ruangan ini belum dipasang keramik sendiri. Mendengar cerita dari kenek saya pun antara percaya dan gak percaya. Masa iya jin masa bisa membalikkan keramik yang sudah dipasang dengan semen? Tapi kalau saya gak percaya, nyatanya ruangan ini juga belum ada yang bisa memasang. Dan saat itu memang saya sedikit mengatakan dengan kata-kata canda dengan kenek saya. Saat itu saya mengatakan, ya mungkin tukang yang memasang keramik di sini itu saat memulai pemasangan itu lupa membaca bismillah kali. Makanya jin yang berada di sini bisa membalikkan keramik yang sudah dipasang. Walaupun saya bisa mengatakan seperti itu, di dalam hati saya itu masih juga sedikit rasa takut. Saat saya mengatakan seperti itu, kenek saya pun tertawa dengan sangat riang dan dia mengatakan, "Mungkin juga Mas, karena kata Pak Ustadz kalau mau mulai kerja kan harus baca bismillah.
Mungkin tukang yang memasang keramik di ruangan ini lupa membaca doa kali Mas. Jadi makhluk halus yang di sini itu seneng main-main sama keramiknya. Sambil ngobrol, sambil bercanda, nggak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Dan saat itu memang saya dan kenek saya turun ke lantai 2 untuk istirahat, kita makan dulu. Setelah sekitar 1 jam kita istirahat, akhirnya saya pun meneruskan untuk lembur di malam itu. Tapi saat saya lembur di malam itu, memang banyak tukang yang disuruh turun sama mandor karena kerjaan di lantai 4 itu tinggal sedikit dan mungkin tinggal ruangan yang saya kerjain itu doang. Akhirnya banyak tukang yang disuruh ngerjain di lantai 3. Dan saat itu memang yang berada di lantai 4 cuman saya dan kenek saya. Tapi saat saya masuk ke ruangan itu lagi, bau bunga melati itu bukannya hilang, tapi malah makin menyengat. Dan setiap saya masuk ke ruangan itu, pasti bulu kuduk saya merinding. Dan saat saya dan kenek saya memulai lembur, memulai kerja, saat itu memang saya melihat kenek saya itu sepertinya juga takut. Karena saya melihat dari raut wajahnya, dia itu seperti ketakutan. Diem aja dia, nggak mau ngajak ngobrol, karena memang di lantai 4 itu cuman saya dan dia. Saya pun sebenarnya juga takut. Tapi bagaimana lagi, kerjaan di lantai 4 itu dan di ruangan itu memang belum selesai. Mau nggak mau ya, saya harus meneruskan lembur di situ. Nggak lama saya lembur, sekitar jam setengah 9. Tiba-tiba Pak Jaya ini lari sambil ngos-ngosan ke lantai 4. Saya tanya dong dia, "Loh kenapa Pak, kok lari-lari?" Tapi saat saya tanya seperti itu, dia bukannya ngejawab tapi malah balik tanya. Saat itu dia seperti ketakutan. Dia itu tanya sama saya, "Drong, kamu tadi ke kamar mandi kan?" Mendapat pertanyaan seperti itu, yang saya rasa itu sangat aneh. Karena saya merasa dari tadi itu di lantai 4. Tapi kok dia tanya kalau saya tadi baru ke kamar mandi, padahal saya belum turun sama sekali. Ya saya jawab, "Ya enggak lah Pak, saya belum turun sama sekali. Orang saya juga masih lembur di sini sama kenek saya." Dan Pak Jaya ini tanya lagi, "Yang bener Drong, aku barusan tadi lihat kamu loh Drong ke kamar mandi." Karena sepertinya Pak Jaya ini tidak percaya dengan jawaban saya, dia pun saya suruh untuk tanya ke kenek saya. Dan kenek saya ini memang menjawab sambil tertawa, "Iya Pak, saya sama Mas Gondrong ini belum turun sama sekali. Kalau toh Mas Gondrong itu turun, pasti saya juga ikut turun. Ya saya nggak berani kalau ditinggal sendirian di lantai 4." Mendengar jawaban kenek saya, wajah Pak Jaya ini malah makin pucat. Karena saya kasihan, saya pun tanya, "Loh Pak, emang kenapa? Ada apa sih? Kok Bapak tiba-tiba datang ke sini, lari-lari, seperti orang ketakutan, lalu tanyanya yang aneh-aneh. Nah, saya kan masih lembur di sini, tapi tadi Bapak bilang kalau saya ke kamar mandi. Maksudnya ini ada apa Pak?" Setelah itu Pak Jaya ini cerita kalau tadi dia melihat saya turun ke kamar mandi dan saat itu dia melihat saya tidak pakai baju, cuman pakai celana pendek, handuknya ditaruh di pundak dan saya megang sabun yang ada di ember. Karena Pak Jaya ini melihat jam belum waktunya istirahat, akhirnya Pak Jaya pun mengejar saya. Katanya Pak Jaya ini ingin tanya kenapa kok belum waktunya istirahat, saya sudah istirahat. Tapi pas saat Pak Jaya ini sampai di dalam kamar mandi, Pak Jaya ini tidak menemukan saya. Dan katanya semua pintu kamar mandi itu langsung dibuka semua. Dan memang Pak Jaya tidak menemukan saya di dalam kamar mandi. Karena Pak Jaya ini ketakutan, akhirnya dia pun langsung lari naik ke lantai 4. Dia itu pengen ngecek saya masih di atas atau enggak. Dan saat dia sampai di lantai 4, Pak Jaya ini melihat kalau lampu yang buat saya lembur itu masih menyala. Akhirnya Pak Jaya pun memberanikan diri menemui saya di ruangan itu. Tapi saat Pak Jaya ini sudah di dekat ruangan itu, Pak Jaya melihat saya. Akhirnya Pak Jaya baru tanya sama saya seperti itu. Saat Pak Jaya ini bercerita seperti itu, sambil menunjukkan muka takutnya,
Kenek saya ini ngelihat, dan saat ngelihat muka Pak Jaya ini, kenek saya langsung tertawa. Dan dia mengatakan, "Pak Jaya, kamu itu gondrong, badannya gede. Masa takut sama setan?" Ketawa dia. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa saat saya mau BAB tidak berani membangunkan mukhlisin atau adik ipar saya? Saya takut nanti ditertawakan, karena rambut saya sendiri juga gondrong. Nah, nyatanya saat Pak Jaya ini ketakutan sama setan, diketawain sama anak kecil, yaitu kenek saya. Ya, walaupun saya kemarin ditakutin sama Nyai Kunti, tapi kan saya tidak ditertawakan sama mukhlisin sama adik ipar saya. Dan wibawa orang gondrong tidak hilang. Tapi walaupun Pak Jaya ini diketawain sama kenek saya, Pak Jaya ini seperti tidak menghiraukan. Dia itu terus menunjukkan wajah ketakutannya dan bingung. Setelah memastikan seperti itu, akhirnya Pak Jaya pun turun. Dan dia mengatakan, "Ya udah Ndrong, terusin aja kamu kerjanya. Saya tak turun dulu." Saya pun hanya menjawab, "Iya Pak, awas ya Pak, nanti ditakutin lagi loh." Saat saya mengatakan seperti itu, saat dia jalan langsung nengok lagi ke saya. "Awas kamu Ndrong," gitu katanya. Setelah Pak Jaya ini turun, saat itu saya pun juga kepikiran dengan kata-kata Pak Jaya. Masa iya ada makhluk halus yang menyerupai wajah saya? Kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau nggak percaya, nyatanya Pak Jaya aja wajahnya sampai pucat. Sambil bekerja, pikiran saya ini terus teringat dengan kata-kata Pak Jaya kalau dia dihantui makhluk halus yang mukanya mirip seperti saya. Gak terasa saya bekerja sambil berpikir yang aneh-aneh, ternyata sudah jam setengah 10. Itu artinya saya sudah waktunya istirahat. Akhirnya saat itu saya pun turun sama kenek saya untuk istirahat di lantai 2. Dan saat itu memang para pekerja di proyek itu ada sekitar 30 orang. Jadi kalau saya mau mandi langsung, pasti antri di kamar mandi. Akhirnya saya pun memutuskan untuk mandinya di akhir-akhir aja. Dan saat itu memang saya juga sambil nunggu orang selesai mandi, saya main HP. Tapi nggak terasa saya main HP. Tiba-tiba adik ipar saya ini jawil saya, "Mas, kamar mandi udah kosong, cepetan mandi." Mendengar adik saya mengatakan seperti itu, kaget saya. Waduh, kamar mandi kok udah kosong? Ngeri dong. Dan saat itu antara berani dan gak berani, saya berpikir kalau nanti saya nggak mandi, pasti saya diketawain adik saya dan mukhlisin. Tapi kalau saya mandi, saya takut nanti dilihatin kuntilanak yang kemarin. Tapi karena gengsi saya terlalu tinggi dan saya takut diketawain teman-teman saya termasuk adik saya pun memberanikan diri untuk mandi. Setelah itu saya pun turun. Tapi saat saya sampai di dekat kamar mandi, yang pastinya saya melihat pohon yang besar itu, bulu kuduk saya ini naik lagi. Saya pun nggak berani lama-lama memandang pohon besar itu. Pokoknya saya langsung masuk ke kamar mandi. Setelah itu saya pun secepatnya mandi. Pokoknya yang penting badan basah gitu aja. Setelah selesai, saya pun secepatnya keluar. Tapi pas saya keluar, saya melihat ada orang yang duduk di bawah pohon besar itu. Dan dia sepertinya lagi ngerokok. Karena saya penasaran, akhirnya saya pun memperhatikan siapa orang itu yang ngerokok di bawah pohon besar itu. Setelah saya perhatikan, ternyata itu Pak Jaya. Karena saya tahu itu Pak Jaya, saya pun bercandain Pak Jaya. "Pak Jaya, mau mata-matain saya ya? Penakut apa enggak gitu ya?" Pak, saya nggak takut." Tapi dia nggak nengok sama sekali. Pokoknya dia itu seperti menikmati sekali rokoknya. Setelah itu saya pun mencoba untuk ngejek Pak Jaya lagi. "Udahlah Pak, jangan sok pendiam, saya nggak takut." Saat saya mengatakan saya nggak takut, tiba-tiba wajah Pak Jaya yang tadinya ke arah samping langsung menengok ke arah saya. Dan apa yang saya lihat? Mata Pak Jaya itu memerah seperti api. Melihat Pak Jaya yang wajahnya aneh, saya pun mulai curiga. Itu berarti bukan Pak Jaya. Setelah saya memandang Pak Jaya, apalagi yang dilakukan? Pak Jaya langsung seperti menggeram. Saat dia menggeram seperti itu,
kaki udah nggak bisa ditahan, langsung lari, ngiprit ke lantai 2. Setelah sampai di tangga lantai 2, saya berhenti sejenak. Saya istirahat dulu, karena saya takut nanti kalau sudah sampai di tempat istirahat dan teman-teman saya melihat kalau badan saya keringetan, pasti saya diketawain. Akhirnya saya pun duduk sebentar di tangga. Pokoknya saya mau ngilangin keringat saya dulu, takutnya pasti nanti diketawain. Setelah keringat sudah terasa hilang, saya pun berjalan lagi dan masuk ke ruangan tempat istirahat para pekerja proyek. Saat saya masuk, Pak Jaya pun langsung ngacangin saya lagi. "Wih, Drong, hebat ya, kamu berani sendirian mandi di kamar mandi." Mendengar Pak Jaya ngacangin saya seperti itu, saya pun membalas kata-kata, "Iyalah Pak, saya sudah kebal sama makhluk halus. Kalau berani dia di depan saya, pasti saya makan." Pokoknya saya itu gengsi lah kalau ketahuan takut dengan makhluk halus. Setelah itu saya pun ganti baju dan secepatnya ingin istirahat, karena memang waktu itu badan sudah capek, pikiran juga capek karena ditakutin sama makhluk halus lagi. Saya pun mengambil sarung saya untuk menutup muka saya, karena kalau nggak saya tutup muka saya pasti saya nggak bisa tidur. Setelah itu saya pun bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi. Dan di pagi harinya saya pun bekerja lagi seperti biasa, dan saya masih di lantai 4 karena masih ada sedikit kerjaan yang belum selesai, yaitu ngelasi keramik di pinggir-pinggir tembok, di dekat tembok. Dan saat itu saya bekerja seperti biasa, walaupun di ruangan itu masih ada bau wangi-wangian seperti bunga melati. Saya sepertinya sudah terbiasa dengan bau itu. Dan saya bekerja sampai sore hari, yaitu sekitar sampai jam 6, dan itu waktu istirahat. Saya nggak ada masalah sama sekali. Dan memang kerjaan itu sudah selesai, saya pun turun untuk istirahat. Saat saya istirahat dan makan, selesai makan, saya lupa kalau rokok saya itu ketinggalan di atas. Akhirnya saya pun naik lagi ke lantai 4. Saat itu memang lampu penerangan buat lembur itu belum dinyalakan, dan saat saya sampai di lantai 4 dan waktu itu memang sudah sangat gelap, saya pun masuk lagi ke ruangan yang tadi saya kerjain, dan saya mencari rokok saya yang berada di situ. Tapi saya tidak menemukan rokok itu karena memang posisinya gelap. Saya pun menyalakan senter HP saya untuk penerangan, dan gak lama saya menyalakan senter HP, tiba-tiba saya seperti mendengar ada suara anak kecil yang lagi bercanda. Saat saya mendengarkan suara anak kecil itu, saya pun bertanya dalam pikiran saya, "Loh, ini anak siapa? Kok jam segini gelap-gelap ada yang main-main di lantai 4?" Dan suara anak kecil yang lagi bercanda itu berada di ruangan sebelah saya. Akhirnya saya pun karena takut nanti anak orang jatuh atau celaka, saya pun mencoba untuk masuk ke ruangan sebelah saya. Dan apa yang saya lihat? Saya melihat dua anak kecil yang lagi bercanda. Tapi kedua anak kecil itu tidak ada kepalanya. Setelah saya perhatikan pakai senter, ternyata kepalanya itu yang buat mainan anak kecil. Jadi anak kecil itu sambil lempar-lemparan kepala. Yang saya kira tadi itu adalah bola. Karena melihat hal yang seperti itu lagi, nggak pakai lama, pokoknya kaki langsung ngegas, turun lah. Bodoh amat rokok nggak ketemu. Saya langsung turun ke lantai 2. Sambil ngos-ngosan, saya duduk dan berpikir, kenapa kok saya di sini ditakutin terus, ditampakin terus. Akhirnya saya pun mulai nggak kerasan lagi atau nggak betah lagi. Dan saat saya lagi duduk sambil bengong, adik ipar saya ini datang. Dan dia ngomong sama saya, "Loh, Mas, kok kamu di sini, Mas? Perasaan tadi kamu di bawah lagi ngerokok." Saya kaget ditanya seperti itu. Ya mana ada. Orang saya dari tadi duduk di sini kok." Dan Faris ini ngomong lagi, "Beneran, Mas. Ini aku baru naik. Tadi kan aku ke bawah ngambil air wudhu. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku ngelihat kamu lagi duduk di bawah pohon itu, Mas. Dan kamu lagi ngerokok." Mendengar adik saya mengatakan seperti itu, udah pikiran saya udah nggak mau kerja di situ lagi.
Dan saya saat itu langsung berunding dengan adik ipar saya dan mengajak adik ipar saya untuk pulang, mau apa enggak. Karena tiba-tiba saya mengajak pulang, adik ipar saya pun kaget dan dia bertanya, "Loh kenapa mas? Kan kerja baru 2 hari ini, kok udah mau pulang?" Karena ditanya adik saya seperti itu, mau nggak mau, saya pun jujur. Dan saya menceritakan semua kejadian yang saya alami di kerjaan ini. Termasuk cerita dari si Faris ngelihat saya di bawah pohon sembari ngerokok. Karena adik ipar saya mengerti kalau saya ketakutan, adik ipar saya pun mengiyakan dan dia juga ingin pulang saja. Setelah sholat maghrib, saya pun bersiap-siap, merapikan baju lagi, dimasukin ke dalam tas dan siap-siap untuk pulang. Tapi saya pun tetap menunggu Pak Jaya karena saya harus pamitan sama Pak Jaya. Kalau saya nggak pamitan, saya merasa nggak sopan. Akhirnya saya pun menunggu Pak Jaya naik ke lantai 2. Sekitar setengah jam saya menunggu Pak Jaya, baru Pak Jaya ini naik. Tapi Pak Jaya ini naik nggak sendirian. Setelah saya perhatikan sepertinya itu adalah bos yang punya bangunan ini. Tapi ada satu orang yang membuat saya agak penasaran. Saya melihat orang yang satunya itu mengenakan blangkon dan seperti pakai baju adat Jawa gitu loh, yang loret-loret gitu. Yang saya kira dia mau ke lantai 2, ternyata enggak. Dia langsung naik lagi ke lantai 4 ternyata. Karena sepertinya Pak Jaya masih sibuk dengan bos besar, saya pun menunggu Pak Jaya biar lebih longgar atau lebih santai. Tapi sekitar 1 jam saya menunggu Pak Jaya dan waktu itu sudah masuk jam lembur. Dia kok nggak turun? Ya mau nggak mau saya pun terus menunggu dan nggak lama kemudian Pak Jaya ini turun sendiri dan dia ternyata juga mencari saya. Setelah Pak Jaya ini melihat saya, dia pun teriak sambil ngomong, "Drong, kok kamu nggak naik? Terus kamu kok rapi? Mau kemana?" Saya pun menjawab, "Iya Pak, saya nggak kerasan di sini. Saya mau pulang saja." Mendengar kalau saya mau pulang, Pak Jaya ini langsung ketawa kencang. Dan dia mengatakan, "Kamu pasti ketakutan kan di sini? Jujur." Ya karena Pak Jaya sudah menebak dan itu benar, ya mau nggak mau saya pun jujur. "Iya Pak, saya nggak berani. Barusan tadi juga saya dilihatin di lantai 4 ada 2 anak kecil yang lagi lempar-lemparan kepalanya." Ya, kalau seperti ini terus ya saya nggak mau lah Pak, saya pulang saja. Setelah itu Pak Jaya pun menjawab, "Jangan Drong, ngapain pulang? Tenang, kamu lihat nggak orang yang bersama saya tadi? Yang satu itu bos yang punya bangunan ini, dan yang satunya itu orang pinter yang disuruh sama bos besar untuk membersihkan lokasi ini dari gangguan makhluk halus." Mendengar Pak Jaya mengatakan seperti itu, saya pun penasaran dan juga kaget. Loh, kok bos besar juga tahu kalau bangunannya juga angker? Saya pun tanya sama Pak Jaya, "Lah emang bos tahu ya Pak kalau gedung ini angker?" Dan Pak Jaya ini menjawab, "Ya tahu Drong. Dulu waktu masih struktur, bos besar itu juga pernah ditakutin di gedung ini. Makanya bos besar itu nyari orang pinter untuk membersihkan lokasi ini dari makhluk halus. Karena bos sendiri tahu pasti makhluk yang berada di sini jahil." Karena Pak Jaya bercerita seperti itu, niat yang ingin pulang, akhirnya saya pun nggak jadi. Dan setelah itu saya pun tanya lagi sama Pak Jaya, "Lah terus ngapain Bapak mencari saya?" Dan Pak Jaya ini menjawab, "Iya Drong, saya tadi bersama bos besar dan orang pintar itu nunggu kamu. Kamunya malah nggak naik-naik. Ya makanya saya cari." Saya pun tanya, "Lah emang ada apa Pak kok nyari saya?" Dan Pak Jaya ini menjawab, "Ternyata Drong, lokasi yang angker di gedung ini itu ada 2 tempat. Yaitu yang satu di lantai 4 dan yang satunya lagi di pohon besar itu. Karena kamu sanggup menyelesaikan masang keramik di situ, padahal dulunya Drong, setiap orang yang ngerjain keramik di situ pasti bermasalah. Tapi setelah kamu garap kok nggak ada masalah. Dan orang pintar itu pengen tahu siapa yang bisa menyelesaikan garapan keramiknya di sini.
Nah karena kamu yang menyelesaikan ya saya kasih tahu kamu. Dan kata orang pintar itu dia ingin bertemu sama kamu. Kamu ditunggu lama nggak naik. Ya udah sekarang ayo naik dong. Setelah sampai di lantai 4, dari kejauhan orang pintar itu sudah memandang ke arah saya. Setelah saya sudah cukup dekat, orang pintar itu ketawa dan mengatakan, "Oh, ini toh orangnya. Pantes, karena saya berhadapan dengan orang Solo yang adabnya sangat dijaga. Saya pun nggak berani ngomong dan saya hanya senyum sedikit saja." Setelah bapak-bapak itu mengatakan seperti itu, dia pun langsung mendekati saya dan menepuk pundak saya. Terus dia mengatakan, "Pantes mas, kamu kuat. Orang ada pendamping yang ikut sama kamu kok." Tapi saat pundak saya ditepuk sama bapak-bapak itu, pokoknya rasanya itu langsung gemeteran di tubuh. Karena saya juga nggak paham dengan apa yang dikatakan bapak itu, saya pun tanya, "Maksudnya bapak apa? Maaf saya kalau kurang sopan." Dan dia menjawab, "Iya mas, kamu ini ada yang ngikutin. Dia baik, pokoknya dia itu jagain kamu kemana saja." Setelah dia mengatakan seperti itu, saya pun berpikir, iya nggak ada yang jahil atau ngedeketin. Tapi saya terus ditampakin makhluk seperti itu di proyek ini. Ya saya nggak nyaman, karena saya sendiri juga penakut. Setelah itu saya pun meminta bapak itu untuk membersihkan tubuh saya juga. Mumpung bapak-bapak itu di sini yang katanya ingin membersihkan makhluk gaib dari gedung ini, saya pun sekalian minta tolong untuk membersihkan yang katanya di tubuh saya itu tadi ada kodam, untuk dibersihkan sekalian. Setelah saya mengatakan seperti itu, bapak-bapak itu pun menjawab, "Yakin mas, kodam yang ikut sama kamu ini mau dibersihkan?" Tanpa rasa ragu, saya pun mengatakan, "Iya pak, bersihkan saja. Buat apa kalau saya dijagain seperti itu, tapi saya ngelihatnya yang aneh-aneh. Mending saya enggak." Setelah itu dia pun langsung menempelkan telapak tangannya ke kepala saya di bagian belakang. Dan saat bapak itu menempelkan telapak tangannya, saya merasakan tangannya itu seperti mengeluarkan udara yang sangat sejuk sekali. Dan enggak lama kemudian bapak itu seperti mencabut sesuatu dari tubuh saya. Dan saat dia mencabut itu, memang saya merasakan seperti paku yang dicabut dari tubuh saya. Dan setelah bapak-bapak itu selesai mengambil apa yang berada di tubuh saya, bapak itu mengatakan, "Dah mas, kodam yang nempel atau yang ngikutin kamu, yang ngejaga kamu udah tak ambil. Tapi kalau ada resiko apapun, jangan salahkan saya ya. Karena saya sudah yakin." Saya pun hanya menjawab, "Nggih pak, saya terima kasih." Setelah itu saya memang merasakan badan saya ini seperti sangat ringan sekali, enteng sekali. Yang tadinya sini berat, pokoknya badan itu seperti berat. Setelah diambil sama bapak itu, badan ini terasa sangat enteng. Setelah itu orang pintar itu pun mendekati bos besar itu lagi dan mengatakan, "Ya wes pak, ini daripada lama-lama saya mau memulai ritualnya saja." Setelah itu saya pun menjauhi bapak itu dan saya ngomong sama Pak Jaya untuk saya diantarkan lagi di mana tempat lembur saya selanjutnya, karena memang saya tidak jadi pulang. Dan setelah orang pintar itu membersihkan lokasi bangunan itu, memang saya merasakan gangguan gaib atau hal-hal mistis udah nggak ada. Bahkan bau bunga melati yang berada di ruangan yang saya kerjakan kemarin itu udah hilang. Dan setelah itu saya pun bekerja sampai proyek itu selesai. Dan alhamdulillah saya selamat. Mungkin sampai di sini dulu kisah horor saya yang saya bagikan di channel Jagating Lelembut. Dan mungkin juga ada hal yang bisa kita petik dari kisah horor yang saya alami ini, yaitu kemungkinan saya sendiri jarang berdoa atau jadi anak nakal yang sangat jauh dengan Tuhan. Akhirnya saya pun ditempelin dengan makhluk gaib. Dan mungkin cukup sekian dulu kisah horor di channel Jagating Lelembut. Mungkin ada salah kata atau hal yang lain yang belum sempurna di video ini, saya mohon maaf. Dan cukup sekian dulu. Assalamualaikum, salam Jagating Lelembut.